Selamat malam, Shalom. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita kembali merenungkan firman Tuhan. Pada saat ini terambil dari Keluaran pasal yang kelima, ayat 20 sampai ayat yang ke-23. Dalam bacaan ini, Bapak Ibu Saudara, Musa dipercayakan Tuhan untuk memimpin bangsa Israel. Dan Musa juga diperintahkan untuk mengikuti semua kehendak, bahkan aturan dan firman Tuhan. Bersama dengan bangsa Israel pada waktu itu, bukanlah persoalan yang mudah bagi seorang Musa untuk menjalankan perintah Tuhan, dan di sisi lain, dia juga harus memimpin bangsa Israel yang pada saat itu juga berada pada situasi yang banyak sekali mengalami penderitaan dan kesusahan. Pada saat Musa memimpin bangsa ini, bangsa Israel merasa bahwa kedekatan mereka dengan Allah membuat mereka merasa bahwa apapun yang mereka minta kepada Tuhan pada saat itu, pastilah akan dikabulkan. Dan mereka berpikiran bahwa dekat kepada Tuhan, melaksanakan perintah Tuhan, hidup mereka pasti akan jauh lebih baik. Tetapi realitanya adalah mereka masih hidup di dalam penderitaan, masih hidup di dalam kesusahan. Sehingga bangsa ini protes kepada Musa pada waktu itu. Karena Musa juga mengalami hal yang serupa, dia juga ada di bagian kehidupan bangsa Israel pada waktu itu. Sehingga dia juga bertanya kepada Tuhan di dalam bacaan kita ini, seakan-akan dia juga protes kepada Tuhan. Dia berkata, "Tuhan, mengapa engkau perlakukan umat ini begitu bengis?" Ini adalah sebuah kalimat pertanyaan kepada Tuhan. Musa mempertanyakan sesuatu, kondisi yang jauh dari apa yang mereka inginkan. Mereka berharap bahwa setelah mereka mengikuti kehendak Tuhan, melakukan semua perintah Tuhan, mereka mendapatkan sesuatu. Ketika kita berdoa, Bapak Ibu Saudara, sebagai orang percaya, kita pasti berharap Tuhan segera menjawab doa kita. Dan kita juga pada kesempatan itu juga kita merasa bahwa apa yang kita inginkan di dalam doa, Tuhan segera mewujudkannya. Ibarat kita makan cabai, pada saat kita makan, hanya hitungan detik, kita bisa merasakan sensasi pedasnya. Dan manusia juga berharap seperti itu. Pada saat dia melakukan kehendak Tuhan, pada saat dia sudah berdoa, kita juga berharap dalam hitungan detik, dalam hitungan hari, Tuhan mengabulkan doa-doa kita. Kita juga berharap bahwa semua situasi dan kondisi yang tidak menyenangkan dalam kehidupan kita, dalam hitungan singkat juga bisa hilang. Nah, itulah kedagingan yang kita miliki, Bapak Ibu Saudara. Sama seperti bangsa Israel pada waktu itu. Renungan kita mau mengajak kepada kita pada saat ini, bagaimana kita mempercayakan kehidupan kita kepada Tuhan. Bagaimana kita terus berpengharapan di dalam Tuhan. Tidak mudah kita melaksanakan semua perintah Tuhan ini. Tidak mudah kita mengikut Kristus. Bahkan terkadang banyak hal-hal yang mengecewakan yang kita jumpai di dalam kehidupan iman percaya kita kepada Tuhan. Tetapi firman Tuhan pada saat ini mau mengajak kita sekali lagi bahwa bagaimana kita harus kembali lagi dekat kepada Tuhan. Kita menyerahkan segala sesuatunya yang kita miliki ini sepenuhnya kepada Tuhan. Mempercayakan diri kita kembali sepenuhnya kepada Tuhan.
Kalau orang bertanya seperti apa Pak Pendeta, kita belum dapat situasi atau rasanya tuh percaya sepenuh itu bagaimana sih? Saya seringkali mencontohkan seperti ini Bapak Ibu. Kalau kita naik pesawat, ya, kita naik pesawat, kita beli tiket, lalu kita tunjukkan tiketnya ke pramugari, lalu kita naik ke dalam pesawat dan kita duduk, kita pasang seat belt. Kita tidak perlu bertanya siapa pilotnya. Kita tidak perlu bertanya lagi pilotnya sekolah di mana, pilotnya sudah sarapan belum, pilotnya ini pintar atau tidak, bisa atau tidak dia membawa pesawat ini dengan baik. Kan tidak. Kita duduk diam, kita mempercayakan kepada pilot ini bahwa dia akan membawa kita ke tempat tujuan dengan selamat. Kita serahkan sepenuhnya kepada pilot ini. Yang penting sampai di tujuan. Nah, seringkali kita sebagai orang percaya tidak melakukan hal itu kepada Tuhan. Kita mengaku percaya, tetapi tidak percaya sepenuhnya. Kita hanya berkata di mulut saja bahwa saya percaya kepada Tuhan. Tetapi pada saat kita mulai melangkah di dalam kehidupan ini, kita mulai bertanya, apa iya Tuhan menyertai saya? Apakah iya Tuhan memberkati keluarga saya besok? Apakah iya pada saat ini saya sedang mengalami persoalan? Apakah iya Tuhan masih memberkati? Atau jangan-jangan sudah hilang berkat Tuhan dari keluarga saya? Pada saat kita merasakan sakit dalam fisik ini, dalam tubuh ini, apakah kita juga bertanya kepada Tuhan? Sehingga kita mulai mempertanyakan, sehingga kita mulai protes, sama seperti Musa ini juga protes kepada Tuhan. Penderitaan yang dialami oleh bangsa Israel itu membuat Musa bertanya kepada Tuhan. Tetapi sekali lagi bahwa Tuhan bekerja dengan cara yang tidak bisa diperkirakan dan dipikirkan oleh manusia. Saya selalu berkata kepada jemaat bahwa cara kerja Tuhan itu tidak bisa kita batasi dengan cara berpikir manusia. Tuhan bekerja secara ajaib. Dia bisa melakukan apa saja dengan cara yang bagaimanapun, tanpa terpikirkan sedikit pun dengan pikiran manusia. Dan disitulah kita bisa mengakui bahwa itulah cara kerja Tuhan kita, Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang maha besar, sehingga dia bekerja dengan cara yang besar, dengan maha karya yang tidak pernah terpikirkan oleh pikiran kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Tapi seharusnya kita yang sudah mengaku percaya kepada Tuhan, kita harus menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Apapun yang terjadi pada saat ini, itulah bagian dari rencana Tuhan yang besar. Dan kita ada di dalamnya. Dan kita terus percaya kepada Tuhan. Percaya bahwa apapun yang kita alami saat ini, itulah yang terbaik yang Tuhan memberikan kepada kita. Kita terus boleh belajar, mengevaluasi, kita mengambil hikmah dari apa yang boleh kita alami saat ini. Dan kita akhirnya akan bisa melihat bahwa ternyata Tuhan punya rencana yang indah dalam kehidupan kita. Selamat istirahat pada malam hari ini Bapak Ibu Saudara. Sebelumnya biarlah kita masuk dulu di dalam doa-doa syafaat yang boleh kita naikkan sebelum kita tidur, dan kita percaya bahwa Tuhan akan menjaga baik keluarga kita juga secara pribadi, bangsa dan negara kita, orang-orang di luar sana yang saat ini sedang berjuang untuk sembuh dari COVID-19. Kita juga boleh berdoa bagi tim medis yang bekerja luar biasa. Kita juga boleh berdoa untuk Polri dan TNI.
Kita juga berdoa bagi bangsa, negara, khususnya Pemda di Kota Pangkal Pinang. Kiranya juga Tuhan memberkati segala sesuatu yang dilakukan oleh mereka, dan biarlah segala jerih lelah mereka Tuhan berikan kekuatan dan kesehatan. Selamat beristirahat Bapak Ibu Saudara. Tuhan memberkati kita semua. Amin.